Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Selasa 10 Desember 2024 dalam pekan kedua Advent tahun C. Bacaan dibawakan oleh Margareta Yvonne, Mazmur dilantunkan oleh Lydia Hanafi, dan renungan ditulis oleh Kristantia Elizabeth. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Bapa di surga, kami mengucap syukur atas malam yang tenang yang Kau berikan kepada kami. Kami boleh beristirahat dan saat ini Engkau memberikan kehidupan yang baru, hari yang baru untuk kami jalani. Kami mohon penyertaan-Mu Tuhan sepanjang hari ini. Dan kami ingin memulai hari ini dengan mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya. Utuslah Roh Kudus untuk membimbing kami agar kami dapat memahami kehendak-Mu yang tertulis di dalam kitab suci, agar kami bisa menghidupi hari ini dengan kekuatan yang datang dari firman-Mu sendiri. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya, bab 40 ayat 1 sampai dengan 11. Beginilah firman Tuhan. Hiburlah, hiburlah umatku. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara berseru, siapkanlah di padang gurun jalan bagi Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, setiap gunung dan bukit harus diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi rata, dan yang berlekuk-lekuk menjadi datar. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Terdengarlah suatu suara, berserulah. Jawabku, apa yang harus kuserukan? Serukanlah, seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering apabila Tuhan menghembusnya dengan napasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikianlah sabda Tuhan.
lagu baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah dari hari ke hari keselamatan yang datang daripadanya. Lihat Tuhan datang dengan kekuatan. Sebab maha besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Ia lebih dahsyat daripada segala dewata. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Lihat Tuhan datang dengan kekuatan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biar gemuruhlah laut serta segala isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang ada di atasnya. Dan segala pohon di hutan bersorak-sorai. Lihat Tuhan datang dengan kekuatan. Bersukacitalah di hadapan Tuhan, sebab Ia datang. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Lihat Tuhan datang dengan kekuatan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari Tuhan sudah dekat. Ia datang sebagai penyelamat. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 18 ayat 12 sampai 14. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Bagaimana pendapatmu jika seseorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan lalu mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh, jika ia berhasil menemukannya, lebih besarlah kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang 99 ekor yang tidak sesat. Demikian pula Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang."
Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan akan menemukanmu. Renungan dibawakan oleh Kristantia Elizabeth. Ada seorang mahasiswa bernama Tritan. Dia mengikuti mata kuliah filsafat. Ia tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Ia adalah seorang ateis. Ia masuk kelas dengan rambut acak-acakan dan bajunya setengah dimasukkan. Badannya kurus, tak terawat. Dan ia selalu buat ulah di kelasnya. Suatu hari ia bertanya kepada dosennya, "Prof, sepanjang hidup saya berusaha mencari Tuhan, bertanya tentang eksistensinya, tetapi selama itu pula saya tidak menemukan Tuhan." Profesor itu menjawab dengan tenang, "Tan, Tuhan itu Maha Kasih. Siapapun kamu, Dia tetap mengasihi. Kalau kamu punya kasih, di situ ada Tuhan. Bukan kamu yang akan menemukannya, tetapi Tuhan yang akan menemukanmu. Ingatlah itu." Tritan keluar meninggalkan kelas dengan gontai. Berbulan-bulan kemudian, Tritan tidak nongol lagi di kelas. Sang dosen diberitahu bahwa Tritan sakit. Kemudian ia datang mengunjungi mahasiswanya di rumahnya. Tritan menyambut dengan senyuman ramah walau ia harus terbaring. "Prof, terima kasih. Apa yang Anda katakan di kelas itu benar. Bukan saya yang menemukan Tuhan, tetapi Tuhanlah yang menemukan saya," kata Tritan mengawali ceritanya. "Saya divonis dokter dengan penyakit leukemia stadium 4. Tidak lama lagi saya akan pergi, Prof. Apalah artinya hidup kalau tidak mempunyai kasih? Waktu yang tersisa ini saya banyak bercerita dengan papa dan mama tentang kasih. Saya mulai bersyukur atas kasih mereka. Saya bangga dengan cinta kasih mereka dan orang-orang di sekitar saya. Ketika saya mempunyai kasih, saya melihat Tuhan sangat dekat. Tuhan ada di dalam hati saya. Tuhan sudah menemukan saya. Saya merindukan teman-teman di kelas kita, Prof," kata Tritan mengakhiri ceritanya. "Kita akan ketemu lagi, Tan," kata sang dosen menjabat tangan Tritan dengan erat. Ternyata hari itu adalah pertemuan terakhirnya dengan mahasiswanya yang bengal itu. Tuhan telah menemukannya dan membawanya kembali ke pangkuannya. Bacaan hari ini menggambarkan Bapa adalah gembala yang baik. Ia mencari satu domba yang hilang tersesat dan meninggalkan 99 yang lain yang tidak sesat, sampai satu domba yang hilang itu ketemu. Bapa kita tidak akan membiarkan satu anaknya pun hilang dan tersesat. Sifat Bapa yang penuh kasih itu lebih memperhatikan anaknya yang tidak beres ketimbang yang beres. Kita ini adalah anak-anak yang tidak beres karena berdosa. Kita dicari, diperhatikan, dan lebih dicintai supaya kita kembali ke pangkuannya. Allah kita sungguh luar biasa kasih-Nya. Dengan caranya Ia pasti menemukan kita. Allah Bapa yang Maha Baik, semoga kami menjadi anak-anak-Mu yang baik, benar, dan bijaksana, sehingga mampu terlibat dalam mencari dan menemukan kembali saudara-saudari kami yang tersesat,
Dengan demikian, kami menjadi partner kerja-Mu sendiri ya Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan pengantara kami yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.